Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion. Dengan tema kali ini adalah kualitas pemimpin dalam diri. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Beberapa waktu lalu, seorang siswa SMP di Semarang mendadak menjadi perbincangan setelah aksinya mengatur lalu lintas di kotanya diketahui oleh publik dan diunggah ke media sosial. Dalam kondisi masih berseragam, siswa ini melihat adanya keruwetan luar biasa di jalan yang dilalui karena terjadi kebakaran bus di halte yang terletak di daerah Banyumanik, Semarang. Lalu ia segera berinisiatif untuk mengatur lalu lintas di sana. Tidak lama, rekaman videonya beredar dan menjadi viral. Pihak kepolisian pun lantas memberinya apresiasi atas kepekaan, inisiatif, dan kepeduliannya dalam membantu mengurai keruwetan lalu lintas sebelum petugas dari Polantas hadir di lokasi. Berbicara mengenai kepemimpinan, John C. Maxwell yang dikenal sebagai pakar kepemimpinan kaliber internasional pernah berkata bahwa kepemimpinan berkaitan dengan pengaruh, bukan hanya faktor jabatan atau kedudukan. Seorang bisa saja tidak memimpin secara formal, tetapi pengaruhnya melebihi pemimpin formal yang ada di lokasi, lembaga, atau perusahaan yang sama. Daud, dalam bacaan kita, memiliki kualitas sebagai pemimpin, jauh sebelum diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ia tidak berbadan tegap seperti saudaranya, tetapi dalam hal keberanian, tanggung jawab, dan kesediaan berkorban, tampaknya Daud memiliki keunggulan di atas para saudaranya, bahkan orang-orang sebangsanya. Inilah yang lantas menjadi bekal untuk diceritakan oleh Daud ketika dirinya hendak meyakinkan Saul mengenai kesiapannya maju berperang menghadapi Goliat dalam ayat 34-36 bacaan kita hari ini. Kualitas kepemimpinan dalam diri Daud inilah yang Allah lihat, sehingga Allah memilihnya menjadi Raja Israel pengganti Saul. Kelak terbukti bahwa kualitas kepemimpinan dalam diri Daud menjadikannya dikenal sebagai Raja terbesar yang pernah memimpin bangsa pilihan Allah itu. Sejatinya dalam diri setiap orang ada jiwa kepemimpinan. Minimal, kualitas kepemimpinan dalam diri ini dapat dipakai untuk memimpin diri sendiri, lalu membawa pengaruh positif bagi sekitarnya lewat tutur kata, sikap, maupun perbuatan. Anda pun dapat mengaplikasikan kualitas kepemimpinan ini lewat tindakan sederhana yang mungkin tidak diketahui banyak orang atau tidak menjadi perbincangan di media sosial. Namun, percayalah bahwa Allah melihat dan memperhitungkan setiap perbuatan kita, lalu suatu ketika Allah dapat memakainya supaya hidup dan perbuatan kita berdampak nyata bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat mengembangkan kualitas kepemimpinan dalam diri Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kata mutiara hari ini, setiap orang percaya dipanggil untuk memberi pengaruh bagi sekitarnya.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini, yang mengajarkan kami untuk semakin mengembangkan kualitas kepemimpinan dalam diri. Kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk menghidupi firman ini dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami menyerahkan juga untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan membuat apa yang kami lakukan hari ini berhasil, dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.